Seorang pengemis kecil melihat seorang jutawan membuang kantong sampah hitam ke tempat pembuangan sampah, tempat ia tinggal. Saat ia mendekat untuk melihat isinya, ia sangat terkejut melihat sesuatu bergerak di dalam kantong itu. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Bab 1. Perjuangan di Bantar Gebang. Matahari terbit di atas tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi. Bau busuk menyengat udara pagi, tapi bagi Adi, bocah berusia 10 tahun itu, bau tersebut sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan tubuh kecil namun tangguh, ia merangkak keluar dari gubuk kecil yang dibangunnya dari potongan karton, kayu bekas, dan terpal. Di sampingnya, adik perempuannya Aisyah, 8 tahun, masih tertidur lelap di atas tumpukan kain lusuh yang mereka sebut kasur. "Aisyah, bangun," bisik Adi lembut sambil mengguncang bahu adiknya. "Kita harus mulai mengumpulkan barang-barang sebelum truk sampah baru datang." Aisyah membuka matanya perlahan, menguap lebar sebelum akhirnya bangkit. Wajahnya yang bulat dan mata besarnya masih menyimpan kelembutan kanak-kanak, meskipun kehidupan keras di tempat pembuangan sampah ini telah mencuri sebagian besar masa kecilnya. "Adi, aku bermimpi tentang ibu dan ayah lagi," ujar Aisyah sambil mengusap matanya. "Mereka membawa kita ke rumah baru yang bersih dan hangat." Adi hanya tersenyum tipis, tidak ingin menghancurkan harapan adiknya. Sudah 2 tahun sejak kecelakaan yang merenggut orang tua mereka saat banjir besar melanda kampung mereka di pinggiran Jakarta. Tanpa kerabat yang peduli, kedua bersaudara itu terdampar di tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara ini, bertahan hidup dengan mengumpulkan barang-barang daur ulang. "Ayo makan dulu," Adi menyodorkan sebungkus nasi yang didapatnya dari warung makan semalam. Pemilik warung itu, Bu Yati, kadang memberikan sisa makanan kepada anak-anak pemulung yang kelaparan. Mereka makan dalam diam sebelum mengambil karung dan gancu untuk memulai aktivitas harian, mencari botol plastik, kardus, kaleng, dan apapun yang bisa dijual ke pengepul. Hari ini Adi memiliki tujuan khusus, mengumpulkan cukup barang untuk membeli obat. Beberapa hari terakhir Aisyah sering batuk dan badannya terasa hangat. Sementara mereka bekerja di bawah terik matahari, Adi terus memperhatikan adiknya. Aisyah yang biasanya ceria dan tak kenal lelah, kini berjalan lambat dan sering berhenti untuk beristirahat. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi dahinya meskipun udara terasa panas. "Aisyah, kamu tidak apa-apa?" tanya Adi. Kekhawatiran jelas terdengar dalam suaranya. "Aku baik-baik saja, Kak," jawab Aisyah lemah, tapi batuk kerasnya mengkhianati kata-katanya. Menjelang siang, kondisi Aisyah semakin memburuk. Tubuhnya gemetar dan panas, memaksa Adi untuk menghentikan pencarian mereka dan membawa adiknya kembali ke gubuk. Dengan lembut ia membaringkan Aisyah di atas tumpukan kain dan menutupinya dengan selimut tipis. "Aku akan mencari Pak Darman," ujar Adi, merujuk pada seorang pemulung tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang obat-obatan tradisional. "Kamu istirahat di sini." Aisyah hanya mengangguk lemah sementara Adi bergegas keluar. Ia menemukan Pak Darman sedang memilah sampah di dekat pintu masuk tempat pembuangan. "Pak Darman, tolong. Aisyah sakit," Adi berseru, napasnya terengah-engah. Pria tua itu meletakkan karungnya dan mengikuti Adi ke gubuk mereka. Dengan teliti ia memeriksa kondisi Aisyah, menyentuh dahinya, memeriksa matanya, dan mendengarkan detak jantungnya. "Dia demam tinggi," kata Pak Darman dengan wajah serius. "Aku akan membuat ramuan dari daun-daunan yang kutanam di belakang gubukku. Tapi ini hanya pertolongan sementara. Kalau besok tidak membaik, dia harus dibawa ke klinik." Adi mengangguk, meskipun dalam hati ia tahu bahwa membawa Aisyah ke klinik akan sulit. Mereka tidak punya uang dan tidak ada orang dewasa yang bisa mendampingi mereka. Klinik terdekat berada di luar area pembuangan sampah, sekitar 3 kilometer jauhnya. Pak Darman kembali 1 jam kemudian dengan segelas cairan hijau yang berbau tajam. "Minumkan ini 3 kali sehari. Ini akan membantu menurunkan panasnya." Adi berterima kasih dan dengan hati-hati membantu adiknya meminum ramuan tersebut. Aisyah mengernyit karena rasanya yang pahit, tapi ia meminumnya hingga habis. Malam itu Adi tidak tidur.
ia duduk di samping adiknya, mengganti kain basah di dahi Aisyah dan memastikan selimutnya tetap menutupi tubuh mungilnya. Di luar, suara tikus dan serangga bersahutan dengan dengung mesin buldozer yang masih bekerja memindahkan gunungan sampah. Fajar menyingsing dan Adi masih terjaga. Kondisi Aisyah tidak membaik, justru semakin buruk. Tubuhnya panas seperti bara api dan napasnya pendek-pendek. Ketika Adi mencoba memberikan ramuan Pak Darman lagi, Aisyah tiba-tiba terbatuk keras, tubuhnya mengejang. "Aisyah!" teriak Adi panik, mengguncang tubuh adiknya. Untuk sesaat yang mengerikan, Aisyah berhenti bernapas. Tanpa pikir panjang, Adi mendekatkan mulutnya ke mulut adiknya, memberikan napas buatan seperti yang pernah dilihatnya di poster klinik kesehatan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Aisyah terbatuk dan mulai bernapas lagi meskipun lemah. Air mata mengalir di pipi Adi, campuran antara kelegaan dan ketakutan yang luar biasa. "Aku harus mencari bantuan," putusnya. "Aku harus membawamu ke rumah sakit." Adi mengumpulkan semua uang yang mereka miliki. Hasil dari seminggu mengumpulkan barang daur ulang. Jumlahnya tidak banyak, tapi mungkin cukup untuk ongkos angkot ke rumah sakit umum di Jakarta. Dengan hati-hati, ia menggendong Aisyah di punggungnya. Adiknya begitu ringan, lebih ringan dari karung sampah yang biasa dipikulnya. "Bertahanlah Aisyah," bisik Adi saat mereka meninggalkan gubuk. "Aku akan menjagamu." Perjalanan ke jalan utama terasa panjang dan melelahkan. Kaki Adi terbenam dalam lumpur dan sampah, tapi ia terus berjalan dengan tekad baja. Beberapa pemulung yang mereka lewati menatap dengan simpati, beberapa menawarkan bantuan yang terbatas. "Mau kemana kau, Adi?" tanya seorang pemulung setengah baya. "Rumah sakit di Jakarta, Pak. Aisyah sakit parah," jawab Adi tanpa menghentikan langkahnya. "Nak, Jakarta itu jauh. Bagaimana kalian akan sampai ke sana?" "Kami akan naik angkot. Aku punya uang sedikit." Pria itu menggelengkan kepala dengan prihatin, tapi tidak mencegah Adi. Di dunia keras tempat mereka hidup, setiap orang berjuang dengan caranya masing-masing. Akhirnya, Adi mencapai jalan utama. Ia berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot dengan tangan terangkat. Beberapa kendaraan lewat tanpa berhenti. Para pengemudi menatap dengan curiga pada dua anak kotor yang berdiri di tepi jalan. Namun Adi tidak menyerah. Ia akan terus berdiri di sana sepanjang hari jika perlu, demi Aisyah. Bab 2. Perjuangan di rumah sakit. Setelah penantian yang terasa seperti selamanya, sebuah angkot biru tua akhirnya berhenti. Sopirnya, seorang pria dengan kumis tebal, menatap Adi dan Aisyah dengan ragu. "Mau kemana, Dik?" tanyanya dari jendela. "Rumah Sakit Umum Jakarta, Pak," jawab Adi dengan suara gemetar. "Adik saya sakit parah." Sopir itu mengamati kondisi kedua anak itu. Pakaian mereka compang-camping, dan tubuh mereka kotor oleh debu dan tanah dari tempat pembuangan sampah. Beberapa saat ia ragu, tapi kemudian melihat wajah pucat Aisyah yang digendong Adi. Hatinya, "Loh, naiklah," katanya akhirnya. "Tapi duduk di belakang, ya." Adi mengangguk penuh terima kasih dan dengan hati-hati membawa Aisyah masuk ke dalam angkot. Beberapa penumpang lain bergeser menjauh, jelas terganggu dengan bau dan penampilan mereka naik. Tapi Adi tidak peduli. Yang penting sekarang adalah membawa Aisyah mendapatkan perawatan medis. Sepanjang perjalanan, Adi terus berbisik di telinga adiknya, "Bertahanlah Aisyah. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Dokter akan membuatmu sembuh." Aisyah hanya mengerang lemah, matanya setengah terpejam. Tubuhnya panas bagai terbakar dan napasnya semakin pendek-pendek. Adi memeluknya erat, seolah dengan begitu ia bisa menyalurkan kekuatan dan semangat hidupnya kepada sang adik. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu hampir 2 jam karena macet. Ketika akhirnya angkot berhenti di depan Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta, matahari sudah tinggi di langit. Adi turun dengan hati-hati, masih menggendong Aisyah di punggungnya. "Berapa ongkosnya, Pak?" tanya Adi bersiap mengeluarkan uang receh dari sakunya. Sopir angkot itu menatap Adi sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Tidak usah, Dik. Semoga adikmu cepat sembuh." Adi terpana sejenak, terharu dengan kebaikan tak terduga itu. "Terima kasih. Banyak, Pak," ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Dengan langkah tertatih-tatih, Adi memasuki area rumah sakit. Bangunan besar bercat putih itu tampak mengintimidasi. Orang-orang berlalu lalang, dokter dengan jas putih, perawat dengan seragam, rapi pasien dan pengunjung dengan pakaian bersih. Di tengah semua itu, Adi dan Aisyah tampak seperti dua titik noda yang tidak seharusnya berada di sana. Adi menuju ke meja resepsionis, di mana seorang wanita setengah baya dengan kacamata tebal sedang mengetik di komputer. "Permisi, Bu," Adi berkata dengan suara pelan. "Tolong bantu adik saya, dia sakit parah." Wanita itu mendongak dari komputernya. Matanya melebar melihat penampilan kedua anak itu. "Astaga, kalian dari mana? Di mana orang tua kalian?" "Kami tidak punya orang tua, Bu," jawab Adi jujur. "Kami tinggal di Bantar Gebang. Adik saya demam tinggi dan tadi pagi dia berhenti bernapas sebentar." Wanita itu tampak bingung dan tidak nyaman. Ia menatap sekeliling, seolah mencari bantuan. "Kalian harus mendaftar dulu dan membayar biaya pendaftaran. Apa kalian punya kartu BPJS atau kartu identitas?" Adi menggeleng, tentu saja mereka tidak punya dokumen apapun. Sejak orang tua mereka tiada, mereka hidup seperti hantu dalam sistem. Tidak tercatat, tidak diakui, tidak terlihat. "Tapi adik saya sangat sakit, Bu." Adi memohon, suaranya mulai pecah. "Tolong bantu kami." Wanita itu menghela napas. "Maaf, Dik, ada prosedurnya. Kalian harus punya wali yang bertanggung jawab." Lagi pula, ia tidak melanjutkan kata-katanya, tapi pandangannya jelas menilai keadaan mereka yang kotor dan berbau. Adi merasa seperti ditampar. Ia telah berjuang sejauh ini, hanya untuk ditolak di pintu rumah sakit. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ia menahannya. Ia tidak boleh menyerah sekarang. Tidak saat hidup Aisyah bergantung padanya. "Ayo Aisyah," bisiknya, meskipun tahu adiknya hampir tidak sadar. "Kita cari jalan lain." Ia mundur dari meja resepsionis dan berjalan menyusuri lorong rumah sakit, mencari siapapun yang mungkin bersedia membantu. Beberapa perawat dan petugas keamanan menatapnya dengan curiga, tapi tidak ada yang menghentikannya. Mungkin mereka mengira ia sedang mencari jalan keluar. Di sebuah lorong sepi, Adi duduk di kursi tunggu, membiarkan Aisyah berbaring di pangkuannya. Ia mengeluarkan botol air minum yang dibawanya dan membasahi bibir Aisyah yang kering dan pecah-pecah. "Maaf, Aisyah," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku belum bisa membantumu." Saat itulah ia melihat seorang dokter muda berjalan melewati lorong. Dokter itu tampak berbeda dari yang lain. Matanya lebih lembut, langkahnya tidak terburu-buru. Tanpa berpikir panjang, Adi berdiri dan menghadang jalannya. "Dokter, tolong bantu adik saya," Adi memohon, air mata akhirnya jatuh. "Dia sangat sakit, dan mereka tidak mau menolong kami di depan karena kami tidak punya identitas dan uang." Dokter itu, dengan name tag bertuliskan Dr. Bima Nugroho, berhenti dan menatap kedua anak itu. Alih-alih mengusir atau mengabaikan mereka, ia berjongkok dan menyentuh dahi Aisyah. "Astaga, dia demam tinggi sekali," gumamnya. Ia memeriksa denyut nadi Aisyah dan membuka kelopak matanya. "Berapa lama dia seperti ini?" 3 hari, Dok. Tapi tadi pagi jadi sangat parah. Dia berhenti bernapas sebentar dan saya harus memberikan napas buatan." Dr. Bima menatap Adi dengan kaget. "Kau memberikan napas buatan? Bagaimana kau tahu caranya?" "Saya pernah lihat di poster di puskesmas," jawab Adi sederhana. Dokter muda itu tampak tertegun. Ia menatap Adi dengan campuran kagum dan prihatin lalu mengambil keputusan. "Ikut aku," katanya tegas, berdiri dan menggendong Aisyah di lengannya. "Jangan bicara dengan siapapun. Aku akan membawa kalian ke ruang periksa pribadiku." Adi mengikuti dokter itu, menyusuri beberapa lorong dan naik lift ke lantai 3. Mereka memasuki sebuah ruangan dengan perabotan minimalis, meja kerja, komputer, tempat tidur periksa, dan beberapa alat medis. Berbaring di sini, Dr. Bima membaringkan Aisyah di tempat tidur periksa dan mulai memeriksa kondisinya lebih teliti. Ia menggunakan stetoskop, termometer, dan memeriksa tenggorokan Aisyah dengan lampu kecil. "Adikmu mengalami pneumonia, infeksi paru-paru, dan sangat dehidrasi," kata dokter itu setelah beberapa menit. "Dia butuh antibiotik,
cairan infus, dan mungkin oksigen tambahan. Ia menatap Adi dengan serius. Aku bisa memberikan pertolongan pertama di sini, tapi dia butuh rawat inap, nak. Adi menunduk, menyadari bahwa rawat inap berarti biaya besar dan prosedur administrasi yang tidak mungkin mereka penuhi. Kami tidak punya uang, Dok, dan tidak ada orang dewasa yang bisa menjadi wali kami. Dr. Bima terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Begini, katanya akhirnya, aku akan memberinya pengobatan darurat sekarang, antibiotik, cairan, dan obat penurun panas. Aku juga akan memberimu beberapa obat untuk dibawa pulang, tapi kau harus berjanji untuk membawanya kembali jika kondisinya tidak membaik dalam 24 jam. Saya berjanji, Dok, jawab Adi dengan sungguh-sungguh. Dr. Bima mengangguk dan mulai bekerja. Ia memasang infus di tangan Aisyah, menyuntikkan beberapa obat, dan memasang masker oksigen sementara. Sepanjang prosedur, ia menjelaskan apa yang dilakukannya kepada Adi, yang memperhatikan dengan seksama. Bagaimana kalian bisa hidup sendiri di tempat pembuangan sampah? Tanya dokter itu sambil bekerja. Di mana keluarga kalian? Adi menceritakan dengan singkat bagaimana orang tua mereka telah tiada dalam banjir besar 2 tahun lalu, bagaimana tidak ada kerabat yang mau menampung mereka, dan bagaimana mereka akhirnya menemukan komunitas pemulung di Bantar Gebang yang setidaknya membiarkan mereka hidup di sana. Dr. Bima mendengarkan dengan wajah semakin muram. Kalian seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah, bukan hidup seperti ini, komentarnya. Anak-anak seperti kalian harusnya bersekolah, bermain dan hidup dalam lingkungan yang aman. Setidaknya kami masih bersama, Dok, jawab Adi sederhana. Matanya tidak lepas dari wajah Aisyah yang mulai tampak lebih tenang berkat obat-obatan. Selama 2 jam, mereka berada di ruangan itu. Dr. Bima memastikan kondisi Aisyah stabil sebelum akhirnya melepas infus dan masker oksigen. Wajah Aisyah masih pucat, tapi napasnya sudah lebih teratur dan tubuhnya tidak sepanas sebelumnya. Dia sudah lebih baik, tapi belum sembuh, kata dokter itu, memberikan sebungkus obat kepada Adi. Ini antibiotik dan obat penurun panas. Berikan sesuai petunjuk yang kutulis di sini. Dan ini, ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya untuk ongkos pulang dan makanan. Pastikan dia makan makanan bergizi dan minum banyak air. Adi terpana melihat kebaikan dokter itu. Terima kasih, Dok, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Balasannya adalah, kau harus menjaga adikmu dan dirimu sendiri dengan baik, jawab. Dr. Bima menepuk bahu Adi. Dan ingat, jika kondisinya memburuk, bawa dia kembali. Tanyakan aku di resepsionis. Mereka akan menghubungiku. Adi mengangguk, matanya berkaca-kaca oleh rasa terima kasih yang tak terucapkan. Dengan hati-hati, ia menggendong Aisyah yang masih lemah bersiap untuk perjalanan pulang ke Bantar Gebang. Bab 3. Penemuan mengejutkan. Matahari mulai condong ke barat ketika Adi dan Aisyah tiba kembali di pintu masuk Bantar Gebang. Perjalanan pulang terasa lebih mudah karena kondisi Aisyah yang sudah lebih stabil berkat perawatan Dr. Bima. Meskipun masih lemah, Aisyah sudah bisa duduk tegak di angkot dan bahkan berbicara sedikit. Kak Adi, terima kasih, bisik Aisyah saat mereka turun dari angkot dan mulai berjalan memasuki area tempat pembuangan sampah. Kakak selalu menjagaku. Adi tersenyum, hatinya terasa hangat mendengar suara adiknya lagi. Kita hanya punya satu sama lain, Aisyah. Tentu saja aku akan menjagamu. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang terbentuk di antara gunungan sampah. Beberapa pemulung yang mereka lewati menyapa dan bertanya tentang kondisi Aisyah. Meskipun hidup keras dan penuh persaingan, komunitas pemulung di Bantar Gebang memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Mereka saling membantu dalam keterbatasan masing-masing. Syukurlah, kau sudah lebih baik, nak, kata Bu Yati. Pemilik warung kecil di pinggir area pembuangan saat mereka melewati warungnya. Nanti malam datanglah kemari. Aku akan memberikan sup ayam untuk Aisyah. Terima kasih, Bu, jawab Adi tulus. Saat mereka hampir mencapai gubuk mereka, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatian Adi. Sebuah mobil mewah berwarna hitam, jenis yang tidak pernah mereka lihat di sekitar tempat ini.
terparkir di jalan tanah tak jauh dari batas area pembuangan. Seorang pria berbaju rapi keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, membawa sebuah kantong plastik hitam besar. "Tunggu di sini," Adi berbisik kepada Aisyah, mendudukkannya di balik tumpukan kardus bekas. "Aku ingin melihat apa yang dilakukan orang itu." Dengan keahlian yang terlatih dari bertahun-tahun hidup di jalanan, Adi menyelinap di antara tumpukan sampah, bergerak tanpa suara mendekati pria tersebut. Dari jaraknya ia bisa melihat pria itu, mengenakan kemeja putih dan celana hitam mahal. Tampak gelisah, kepalanya terus menoleh ke kanan dan kiri seolah takut ada yang memperhatikan. Dengan gerakan cepat, pria itu melemparkan kantong plastik hitam ke tumpukan sampah terdekat, lalu bergegas kembali ke mobilnya. Mesin mobil menyala, dan dalam sekejap, kendaraan mewah itu melesat pergi, meninggalkan kepulan debu di jalanan tanah. Adi menunggu beberapa saat untuk memastikan pria itu benar-benar pergi sebelum mendekati tumpukan sampah, tempat kantong plastik itu dibuang. Ada sesuatu yang aneh tentang cara pria itu membuang kantong tersebut. Terlalu tergesa-gesa, terlalu mencurigakan. "Aisyah, kamu tidak apa-apa?" Adi berseru, memastikan adiknya masih aman di tempat persembunyiannya. "Iya, Kak," jawab Aisyah, lemah. Merasa tenang adiknya baik-baik saja, Adi mulai menggali tumpukan sampah untuk menemukan kantong plastik hitam itu. Tidak butuh waktu lama hingga tangannya menyentuh permukaan plastik yang masih bersih, jelas berbeda dari sampah lain di sekitarnya. Adi menarik kantong itu keluar dan terkejut merasakan beratnya. Apapun isi kantong ini, bukan sampah biasa. Dengan hati-hati, ia membuka ikatan kantong tersebut, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalam kantong itu, terbungkus dalam selimut tipis berwarna biru muda, adalah seorang bayi. Bayi mungil dengan kulit kemerahan dan tali pusar yang masih basah, menandakan ia baru saja dilahirkan. Mata bayi itu tertutup, tapi ketika kantong terbuka dan udara segar masuk, ia menggerakkan tangan kecilnya dan mengeluarkan suara tangisan, lemah. "Ya Allah," bisik Adi, syok dan tak percaya. Seseorang baru saja membuang bayi yang masih hidup di tempat pembuangan sampah. Dengan tangan gemetar, Adi mengangkat bayi itu dari kantong. Selimut yang membungkusnya tipis dan lembab, tidak cukup untuk melindungi tubuh mungilnya dari dinginnya udara sore. Tanpa pikir panjang, Adi melepas jaketnya yang usang namun bersih dan membungkus bayi itu dengan lebih erat. "Aisyah," panggil Adi dengan suara tertahan. "Aisyah, kemarilah." Aisyah muncul dari balik tumpukan kardus, berjalan tertatih-tatih mendekati kakaknya. Matanya melebar melihat apa yang ada di pelukan Adi. "Kak, itu bayi?" tanyanya tidak percaya. Adi mengangguk, wajahnya masih pucat oleh keterkejutan. "Orang tadi membuangnya. Dia baru lahir, Aisyah. Tali pusarnya masih basah." Aisyah mendekat, mengintip wajah mungil bayi yang kini mulai menangis lebih keras. "Kenapa ada orang yang tega membuang bayi, Kak?" "Aku tidak tahu," jawab Adi jujur. Memang, dalam hidupnya yang keras di tempat pembuangan sampah, ia telah melihat banyak hal mengerikan. Orang dewasa yang berkelahi memperebutkan barang berharga, anak-anak yang kelaparan, bahkan mayat tikus dan kucing. Tapi ini pertama kalinya, ia menemukan bayi yang dibuang seperti sampah. "Kita harus membawanya ke gubuk," kata Adi tegas. "Dia butuh kehangatan dan mungkin susu." Dengan Aisyah berjalan di sampingnya, Adi membawa bayi itu ke gubuk mereka yang sederhana. Di dalam ia membaringkan bayi itu di atas tumpukan kain terbersih yang mereka miliki, lalu mulai memeriksa kondisinya dengan teliti. Bayi itu, seorang bayi laki-laki, tampak sehat meskipun sedikit kedinginan. Tali pusarnya dipotong dengan kasar, menandakan kelahiran yang tidak dibantu tenaga medis profesional. Kulitnya yang kemerahan menunjukkan ia baru lahir, mungkin hanya beberapa jam yang lalu. "Aisyah, tolong ambilkan air hangat dari termos," pinta Adi. "Kita harus membersihkannya sedikit." Dengan lembut, Adi dan Aisyah membersihkan tubuh bayi itu menggunakan kain bersih yang dibasahi air hangat. Bayi itu menangis lemah selama proses ini, tangannya yang mungil mengepal dan membuka. "Kak, dia pasti lapar," kata Aisyah, wajahnya penuh kekhawatiran.
Tapi kita tidak punya susu bayi. Adi menggigit bibirnya, berpikir keras. Kita bisa minta tolong Bu Yati. Dia pernah bilang anaknya baru melahirkan. Mungkin dia tahu cara mendapatkan susu bayi. Tanpa membuang waktu, Adi bergegas ke warung Bu Yati, meninggalkan Aisyah menjaga bayi itu. Ia berlari secepat yang kakinya bisa. Jantungnya berdebar keras oleh urgensi situasi. Bu Yati, seru Adi saat tiba di warung kecil itu. Tolong Bu, kami menemukan bayi yang dibuang. Bu Yati yang sedang melayani beberapa pemulung terkesiap kaget. Apa katamu Adi? Bayi? Iya Bu, seorang pria dengan mobil mewah membuangnya di tumpukan sampah dekat gubuk kami. Bayi laki-laki baru lahir. Dia butuh susu Bu. Wanita paruh baya itu segera menutup warungnya dan mengikuti Adi kembali ke gubuk. Di sana ia memeriksa bayi itu dengan keahlian seorang ibu yang telah membesarkan 5 anak. Astaga, kasihan sekali, kata Bu Yati menggelengkan kepala. Dia benar-benar baru lahir, mungkin belum genap 24 jam. Kita harus melaporkan ini ke Pak RT dan mungkin polisi. Tapi sebelum itu dia butuh makan, Bu, desak Adi. Bu Yati mengangguk. Aku punya sedikit susu formula di rumah. Anakku sering menitipkan cucuku padaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Sementara menunggu Bu Yati, Adi dan Aisyah duduk di samping bayi itu, memandangi wajah mungilnya yang polos. Ada sesuatu yang mengharukan melihat makhluk kecil yang begitu tak berdaya, begitu bergantung pada kebaikan orang lain untuk bertahan hidup. Kak, apa yang akan kita lakukan dengan bayi ini? Tanya Aisyah pelan. Adi menggeleng. Aku tidak tahu Aisyah. Mungkin polisi akan membawanya ke panti asuhan. Seperti tempat yang pernah ditawarkan kepada kita dulu? Aisyah bertanya lagi. Mengingat bagaimana setelah orang tua mereka tiada, ada petugas sosial yang menawarkan untuk membawa mereka ke panti asuhan. Tapi Adi menolak, takut mereka akan dipisahkan. Ya, mungkin seperti itu, jawab Adi. Tidak yakin apakah itu pilihan terbaik, tapi juga tidak melihat alternatif lain. Mereka sendiri masih anak-anak, hidup dalam kemiskinan ekstrim. Bagaimana mungkin mereka bisa merawat seorang bayi? Bu Yati kembali dengan sebotol susu formula yang sudah disiapkan dan beberapa popok sekali pakai. Dengan ahli, ia mengajarkan Adi dan Aisyah cara memberi makan bayi itu. Pegang kepalanya seperti ini. Instruksi Bu Yati menunjukkan posisi yang tepat. Pastikan dia tidak tersedak. Adi mengikuti petunjuk dengan hati-hati, memberikan susu kepada bayi itu yang langsung menyedot dengan rakus. Ada perasaan aneh yang mengalir dalam diri Adi. Campuran antara tanggung jawab, kekhawatiran, dan anehnya. Kebahagiaan. Seolah menemukan bayi ini, meskipun dalam keadaan yang menyedihkan telah memberi mereka tujuan baru. Bu, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Adi setelah bayi itu selesai minum dan tertidur pulas. Bu Yati menghela napas panjang. Seharusnya kita melaporkan ini ke polisi, tapi ia ragu sejenak. Kau tahu bagaimana sistem bekerja, Adi. Mereka mungkin akan mengambil bayi ini, tapi mereka juga akan mempertanyakan keadaan kalian. 2 anak di bawah umur hidup sendiri di tempat pembuangan sampah. Mereka mungkin akan membawa kalian juga ke sistem. Adi menelan ludah, memahami implikasi dari kata-kata Bu Yati. Jika mereka melapor, ada kemungkinan ia dan Aisyah akan dipisahkan, dikirim ke panti asuhan yang berbeda. Setelah berjuang begitu keras untuk tetap bersama, pikiran itu membuat Adi ketakutan. Apa yang Bu Yati sarankan? Tanya Adi, suaranya pelan. Bu Yati tampak berpikir keras. Untuk malam ini, kalian bisa merawat bayi ini di sini. Aku akan membawakan lebih banyak susu dan popok. Besok pagi, kita akan pikirkan langkah selanjutnya. Mungkin aku bisa mencari tahu tentang pria yang membuang bayi ini. Adi mengangguk setuju. 1 malam, mereka akan menjaga bayi ini selama 1 malam, memberikannya kehangatan dan makanan yang ia butuhkan. Setelah itu, mereka akan memutuskan apa yang terbaik bagi bayi itu dan bagi mereka sendiri. Bab 4. Pertolongan. Tak terduga. Malam itu berlalu dengan Adi dan Aisyah bergantian menjaga bayi mungil yang mereka temukan. Meskipun Aisyah masih lemah karena sakitnya, ia bersikeras untuk membantu.
Duduk di samping bayi itu sementara Adi beristirahat sejenak. Dalam keheningan malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali deru truk sampah di kejauhan, ada kedamaian aneh yang melingkupi gubuk sederhana mereka. "Kak," bisik Aisyah saat Fajar mulai menyingsing. "Bagaimana kalau kita beri dia nama?" Adi, yang baru saja terbangun, mengusap matanya yang lelah. "Nama? Tapi Aisyah, kita tidak akan menyimpannya. Dia harus pergi ke tempat yang lebih baik." "Aku tahu," jawab Aisyah sedih, "tapi tidak terasa benar memanggilnya bayi terus. Setiap orang pantas punya nama, Kak." Adi menatap adiknya dengan campuran kebanggaan dan kesedihan. Bahkan dalam kesulitan mereka sendiri, Aisyah masih bisa memikirkan martabat orang lain. Ia mengangguk pelan. "Kau benar. Apa nama yang kau pikirkan?" Aisyah tersenyum lemah. "Bagaimana kalau Rizki? Karena dia adalah rezeki yang tidak terduga." "Rizki," ulang Adi, menatap wajah damai bayi yang tertidur pulas. "Nama yang bagus." Tepat saat matahari mulai meninggi, Bu Yati datang dengan membawa lebih banyak susu formula, popok, dan sedikit makanan untuk Adi dan Aisyah. Wajahnya tampak serius. "Adi," katanya setelah bayi itu selesai diberi makan, "aku mendengar berita pagi ini. Ada pengumuman di radio lokal tentang bayi yang hilang dari Rumah Sakit Permata Jakarta kemarin. Putri seorang pengusaha besar, Ibu Ratna Dewi." Adi terkesiap. "Maksud Bu Yati bayi ini?" "Kemungkinan besar ya," angguk Bu Yati. "Deskripsinya cocok. Bayi laki-laki, baru lahir kemarin pagi, dibungkus selimut biru. Polisi sedang mencarinya." "Tapi itu berarti..." Adi tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi pikirannya berpacu. Jika benar bayi ini adalah anak seorang pengusaha besar, maka pria yang membuangnya di tempat sampah kemungkinan terkait dengan keluarga itu. Mungkin ada drama keluarga atau konflik yang mereka tidak ketahui. "Kita harus melaporkannya, Adi," kata Bu Yati tegas. "Ini bukan lagi masalah kecil. Polisi seluruh Jakarta sedang mencari bayi ini." Adi mengangguk, tapi ketakutan masih mencengkeram hatinya. "Tapi Bu, apa yang akan terjadi pada kami? Bagaimana jika mereka tidak percaya bahwa kami menemukannya? Bagaimana jika mereka menuduh kami yang mengambilnya dari rumah sakit?" Kekhawatiran Adi bukan tanpa alasan. Dalam pengalamannya, sistem jarang berpihak pada anak-anak miskin seperti mereka. Tak terhitung berapa kali ia dan Aisyah dituduh mencuri hanya karena penampilan mereka yang compang-camping, meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Bu Yati merenung sejenak. "Aku akan pergi bersamamu. Aku akan bersaksi bahwa kalian menemukan bayi itu kemarin sore. Tapi Adi, kita tidak punya pilihan lain. Bayi ini harus dikembalikan kepada ibunya." Dengan berat hati, Adi setuju. Keputusan sudah dibuat. Mereka akan membawa bayi Rizki ke kantor polisi terdekat dan melaporkan penemuan mereka. Bu Yati menawarkan untuk mengantar mereka dengan becak motor milik suaminya. Sementara mereka bersiap, Aisyah mengemas botol susu dan popok cadangan ke dalam tas plastik. Adi menggendong Rizki dengan hati-hati, membungkusnya dengan selimut bersih yang diberikan Bu Yati. Bayi itu tertidur lelap, tidak menyadari drama yang terjadi di sekitarnya. "Ayo," kata Bu Yati, menunggu di luar gubuk dengan becak motor yang sudah siap. "Semakin cepat kita berangkat, semakin baik." Perjalanan ke kantor polisi terdekat memakan waktu sekitar 20 menit. Sepanjang jalan Adi tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi. Apakah polisi akan percaya cerita mereka? Bagaimana jika mereka dituduh menculik bayi itu? Dan yang paling mengganggu, bagaimana nasib Rizki setelah ini? Apakah ia akan kembali ke keluarga yang mungkin tidak menginginkannya? Ketika mereka tiba di kantor polisi, suasana di sana tampak sibuk. Beberapa polisi berlalu lalang, dan ada kerumunan wartawan di luar gedung. Jelas menandakan kasus hilangnya bayi pengusaha besar itu telah menjadi perhatian publik. Bu Yati memimpin Adi dan Aisyah memasuki gedung, langsung menuju meja petugas di depan. "Permisi, Pak," katanya dengan suara tegas. "Kami ingin melaporkan penemuan seorang bayi." Petugas polisi yang sedang menulis sesuatu langsung mendongak, matanya melebar melihat bayi dalam gendongan Adi. "Tunggu sebentar," katanya cepat, lalu bergegas ke ruangan dalam.
Tak lama kemudian, seorang polisi berpangkat lebih tinggi dari lencana di dadanya tertulis Komisaris Joko keluar dan mendekati mereka. "Kalian yang menemukan bayi?" tanyanya langsung. Adi mengangguk, tenggorokannya terasa kering. "Iya, Pak. Kemarin sore di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang." Komisaris Joko memberi isyarat agar mereka mengikutinya ke ruangan dalam. Di ruangan yang lebih privat itu, ia meminta mereka menceritakan detail penemuan bayi tersebut. Adi menceritakan semuanya, bagaimana ia melihat pria berbaju rapi dari mobil mewah membuang kantong plastik hitam, bagaimana ia menemukan bayi di dalamnya, dan bagaimana mereka merawatnya semalaman. "Jadi kalian tidak langsung melapor ke polisi?" tanya Komisaris Joko. Matanya menyipit curiga. "Kami tidak tahu bahwa bayi ini sedang dicari, Pak," jelas Bu Yati. "Kami baru mendengarnya pagi ini dari radio, dan anak-anak ini, mereka yatim piatu yang hidup sendiri. Mereka takut sistem akan memisahkan mereka jika mereka berhubungan dengan polisi." Komisaris Joko mengangguk perlahan, tampak memahami situasi. Ia mengambil telepon dan menghubungi seseorang, berbicara dengan suara rendah. Setelah menutup telepon, ia berpaling pada mereka. "Lagi, bayi ini memang yang sedang dicari. Nama ibunya Ibu Ratna Dewi, pengusaha properti terkenal di Jakarta. Bayi ini dilaporkan hilang dari ruang bayi Rumah Sakit Permata kemarin siang. Kami sudah menghubungi Ibu Ratna dan dia sedang dalam perjalanan kemari." Adi menghela napas lega bahwa mereka dipercaya. Tapi kekhawatiran lain muncul. "Pak, bisakah kami tahu siapa pria yang membuang bayi ini?" Komisaris Joko menatap Adi dengan serius. "Itu yang sedang kami selidiki, Nak. Tapi jika kau bisa mendeskripsikan pria dan mobilnya dengan detail, itu akan sangat membantu." Adi mengangguk dan mulai mendeskripsikan pria yang ia lihat. Tinggi, berkulit cerah, rambut pendek disisir rapi, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia juga mendeskripsikan mobil hitam mewah tersebut sedetail yang ia bisa ingat, termasuk stiker kecil di kaca belakang yang tampak seperti logo klub golf. Seorang petugas mencatat semua informasi ini, sementara Komisaris Joko mengangguk-angguk puas. "Kau punya mata yang jeli, Nak." Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka dan seorang wanita cantik berusia sekitar 35 tahun masuk tergesa-gesa. Pakaiannya elegan namun sederhana, blus putih dan rok pensil hitam dengan wajah yang menunjukkan kelelahan dan kekhawatiran mendalam. "Di mana bayiku?" tanyanya langsung, suaranya bergetar. Komisaris Joko menunjuk pada Adi yang masih menggendong Rizky. Wanita itu, yang pastinya adalah Ibu Ratna Dewi, langsung menghampiri mereka, matanya terpaku pada buntalan dalam pelukan Adi. Dengan lembut, Adi menyerahkan bayi itu kepada ibunya. Ibu Ratna menerima bayinya dengan tangan gemetar. Air mata mengalir di pipinya saat ia memeriksa wajah mungil anaknya. "Dia baik-baik saja," kata Adi pelan. "Kami memberinya susu formula dan menjaganya tetap hangat." Ibu Ratna menatap Adi dan Aisyah, matanya penuh rasa terima kasih. "Kalian yang menemukannya. Kalian yang menyelamatkan anakku." Adi mengangguk canggung. "Kami hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu." Ibu Ratna berpaling pada Komisaris Joko. "Apakah kalian sudah tahu siapa yang menculik bayiku?" "Anak ini melihat pelakunya, Bu," jawab Komisaris Joko. "Dari deskripsinya kami menduga itu adalah..." "Hendra," potong Ibu Ratna, wajahnya mengeras. "Mantan suami saya." Adi terkesiap kaget, jadi benar dugaannya, drama keluarga. Tapi mengapa seorang ayah tega membuang anaknya sendiri? "Bu Ratna," kata Komisaris Joko hati-hati, "kami perlu tahu lebih banyak tentang Pak Hendra dan kemungkinan motifnya." Ibu Ratna menghela napas berat. "Kami bercerai 6 bulan lalu. Dia tidak menginginkan anak ini sejak awal, mengatakan bahwa kehamilan saya akan mengganggu karirnya sebagai dokter bedah. Ketika saya menolak menggugurkan kandungan, dia mengancam akan melakukan apapun untuk memastikan bayi ini tidak lahir. Ia memeluk bayinya lebih erat. Saya tidak pernah menyangka dia akan benar-benar menculik bayiku sendiri." Saat percakapan ini berlangsung, seorang petugas polisi lain masuk ke ruangan dengan wajah serius. "Pak, ada informasi penting," katanya, kepada Komisaris Joko. "Kami mendapatkan rekaman CCTV dari rumah sakit. Tersangka terlihat memasuki ruang bayi menggunakan jas dokter."
Itu pasti Hendra, kata Ibu Ratna. Dia dokter di rumah sakit lain, tapi pasti punya akses ke jas dokter. Komisaris Joko mengangguk tegas. Kita punya cukup bukti untuk menangkapnya sekarang. Tim sudah dikirim ke rumah dan tempat praktiknya. Sementara semua ini terjadi, Aisyah tiba-tiba terbatuk keras. Tubuhnya terhuyung lemah. Adi segera menangkapnya sebelum terjatuh. Aisyah, serunya panik. Kau baik-baik saja? Bu Yati meletakkan tangannya di dahi Aisyah. Astaga, dia demam lagi. Obatnya mungkin sudah habis efeknya. Ibu Ratna meskipun masih syok dengan situasinya sendiri, langsung bereaksi. Apa yang terjadi dengan gadis kecil ini? Dia sakit, Bu, jawab Adi. Pneumonia. Kemarin kami ke rumah sakit dan dokter memberinya obat, tapi dia masih belum sembuh total. Tanpa ragu, Ibu Ratna menyerahkan bayinya kepada seorang petugas polisi wanita dan mendekati Aisyah. Dengan pengalaman seorang ibu, ia memeriksa kondisi Aisyah, menyentuh dahinya, memeriksa matanya, dan mendengarkan napasnya yang berat. Dia butuh rumah sakit segera, kata Ibu Ratna tegas. Napasnya terlalu berat dan demamnya sangat tinggi. Bab 5. Keajaiban di rumah sakit. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang juga, Ibu Ratna berkata dengan nada yang tidak menerima bantahan. Meskipun baru bertemu dengan Adi dan Aisyah, ketulusan dan kekhawatiran di matanya tidak bisa disangkal. Komisaris Joko segera merespons, saya akan menyediakan mobil patroli untuk... Tidak perlu, potong Ibu Ratna. Mobil saya dan sopir saya menunggu di luar. Akan lebih cepat jika kita langsung berangkat. Ia berpaling kepada petugas polisi wanita yang menggendong bayinya. Tolong jaga putra saya sebentar. Saya akan kembali secepatnya. Tanpa menunggu persetujuan, Ibu Ratna menggendong Aisyah yang lemas, sementara Adi mengikuti dengan wajah cemas. Bu Yati juga ikut, meskipun Ibu Ratna meyakinkannya bahwa anak-anak akan baik-baik saja bersamanya. Saya akan ikut sampai Aisyah mendapat perawatan, kata Bu Yati tegas. Anak-anak ini sudah seperti keluarga saya sendiri. Di luar kantor polisi, sebuah sedan mewah berwarna silver menunggu. Sopir berseragam rapi bergegas membukakan pintu belakang saat melihat Ibu Ratna mendekat. Tanpa banyak kata, mereka semua masuk ke dalam mobil yang langsung melaju menuju Rumah Sakit Permata. Rumah sakit swasta terbaik di Jakarta. Kita ke Rumah Sakit Permata, Pak Surya. Ini darurat, kata Ibu Ratna kepada sopirnya. Dalam perjalanan, Adi tidak bisa berhenti menatap wanita yang kini memangku kepala Aisyah dengan lembut. Ada sesuatu yang luar biasa tentang Ibu Ratna, seorang wanita kaya dan berkuasa yang baru saja menemukan bayinya yang diculik, namun masih memiliki kapasitas untuk peduli pada anak-anak asing yang hidup di tempat pembuangan sampah. Terima kasih, Bu, kata Adi pelan. Ibu tidak perlu melakukan ini untuk kami. Ibu Ratna tersenyum tipis, tangannya tidak berhenti mengusap dahi Aisyah yang berkeringat. Kalian menyelamatkan anakku, Adi. Entah apa yang akan terjadi jika kalian tidak menemukannya tepat waktu. Ia menatap Adi dengan serius. Dan kalian berdua, bagaimana kalian bisa hidup sendiri di tempat seperti itu? Adi menceritakan dengan singkat bagaimana orang tua mereka telah tiada dalam bencana banjir, bagaimana tidak ada kerabat yang mau menampung mereka, dan bagaimana mereka berakhir di Bantar Gebang, tempat di mana mereka setidaknya bisa mencari, makan, dan berlindung. Kami tidak ingin dipisahkan, jelas Adi. Di panti asuhan, mereka biasanya memisahkan anak laki-laki dan perempuan. Aisyah adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku berjanji pada ayah untuk selalu menjaganya. Air mata menggenang di mata Ibu Ratna, tapi ia menguasai dirinya dengan cepat. Kau adalah kakak yang luar biasa, Adi. Aisyah beruntung memilikimu. Mobil berhenti di depan pintu gawat darurat Rumah Sakit Permata. Berbeda dengan pengalaman Adi sebelumnya di rumah sakit umum, kali ini tidak ada penolakan atau pertanyaan rumit. Begitu Ibu Ratna turun dari mobil dengan menggendong Aisyah, tim medis langsung menghampiri dengan tandu dan peralatan. Pasien. Anak pneumonia dengan demam tinggi. Jelas Ibu Ratna singkat kepada dokter jaga
yang langsung mengangguk dan mengambil alih. Aisyah dibaringkan di tandu dan dibawa masuk ke ruang perawatan gawat darurat. Adi, Ibu Ratna, dan Bu Yati mengikuti di belakang, tapi diminta menunggu di luar saat tim medis mulai memeriksa Aisyah. Di ruang tunggu yang nyaman dengan sofa empuk dan pendingin udara, kemewahan yang tidak pernah dialami Adi sebelumnya, mereka duduk dalam keheningan yang canggung. Adi tidak bisa berhenti memikirkan Aisyah, juga bayi Rizky yang ditinggalkan di kantor polisi. Ibu tidak perlu tinggal di sini, kata Adi akhirnya. Bayi ibu pasti membutuhkan ibu juga. Ibu Ratna menggeleng pelan. Putraku aman bersama polisi. Aku akan kembali setelah memastikan Aisyah mendapat perawatan terbaik. Ia menatap Adi dengan tatapan yang sulit diartikan. Adi, bagaimana bisa seorang anak sekecil dirimu memiliki keberanian dan tanggung jawab sebesar ini? Adi hanya mengangkat bahu. Aku tidak punya pilihan, Bu. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk kami. Jawaban sederhana itu tampak menghantam Ibu Ratna lebih keras dari yang diperkirakan. Ia mengalihkan pandangan, mencoba menyembunyikan emosinya. Bu Yati yang duduk di sebelah Adi menepuk tangannya dengan penuh pengertian. Seorang dokter keluar dari ruang perawatan setelah hampir 1 jam. Wajahnya serius tapi tidak tampak panik. Keluarga Aisyah, panggilnya. Ketiganya berdiri serentak. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Adi, suaranya bergetar. Kondisinya stabil sekarang, jawab dokter itu. Dia mengalami pneumonia yang cukup parah ditambah dehidrasi dan kelelahan. Kami sudah memberikan antibiotik melalui infus dan cairan untuk mengatasi dehidrasinya. Demamnya mulai turun, tapi dia butuh perawatan intensif selama beberapa hari. Apakah perlu operasi? Tanya Adi mengingat kondisi kritis Aisyah sebelumnya. Dokter itu menggeleng. Untuk saat ini tidak, tapi kami perlu memantau perkembangannya dengan ketat. Jika tidak ada perbaikan dalam 24 jam, mungkin kami perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Lakukan apapun yang diperlukan, dokter, kata Ibu Ratna tegas. Saya yang akan menanggung semua biayanya. Dokter itu mengangguk, lalu berpaling pada Adi. Kau kakaknya, kami butuh persetujuan wali untuk tindakan medis selanjutnya. Adi terdiam. Realitas, situasi mereka kembali menghantam. Mereka tidak memiliki wali resmi, tidak memiliki dokumen identitas. Bagaimana mereka bisa mendapatkan persetujuan medis? Saya yang akan bertanggung jawab, kata Ibu Ratna melangkah maju. Secara hukum, mereka sedang dalam proses menjadi tanggungan saya. Kami baru saja dari kantor polisi untuk menyelesaikan prosesnya. Adi menatap Ibu Ratna dengan kaget. Apa maksudnya dengan proses menjadi tanggungan? Mereka baru saja bertemu hari ini, tapi dokter tampaknya tidak mempertanyakan lebih jauh. Mungkin karena reputasi dan status Ibu Ratna yang dikenal. Baiklah, angguk dokter. Dalam hal ini, saya perlu tanda tangan Ibu untuk formulir persetujuan. Ibu Ratna mengikuti dokter untuk menandatangani berkas yang diperlukan, meninggalkan Adi dan Bu Yati di ruang tunggu. Apa maksudnya, Bu? Tanya Adi bingung. Kenapa Ibu Ratna berkata seperti itu? Bu Yati tersenyum lembut. Dia sedang mencoba membantu Adi. Tanpa status wali resmi, kalian akan menghadapi banyak masalah dengan rumah sakit dan sistem. Ibu Ratna memberi kalian perlindungan dengan statusnya. Adi mengangguk pelan, masih tidak sepenuhnya mengerti, tapi merasa bersyukur atas bantuan tak terduga ini. Saat Ibu Ratna kembali, ia membawa kabar bahwa mereka diizinkan menjenguk Aisyah. Di ruang perawatan, Aisyah terbaring di tempat tidur rumah sakit yang bersih dan nyaman. Tubuh kecilnya tampak semakin rapuh di antara selimut putih dan peralatan medis. Infus terpasang di tangannya, dan masker oksigen menutupi sebagian wajahnya. Tapi matanya terbuka, dan senyum lemah tersungging saat melihat Adi. Kak, bisiknya lemah saat Adi mendekat dan menggenggam tangannya. Aku di sini, Aisyah, kata Adi, berusaha terdengar tegar meskipun hatinya hancur melihat adiknya dalam kondisi seperti ini. Kamu akan baik-baik saja, dokter sedang mengobatimu. Aisyah mengangguk lemah lalu matanya beralih ke Ibu Ratna yang berdiri di belakang Adi. Bayinya? Tanyanya. Ingatan terakhirnya sebelum pingsan di kantor polisi. Bayi itu baik-baik saja, jawab Ibu Ratna, melangkah mendekat.
Berkat kalian dia selamat dan akan segera kembali padaku. Terima kasih, Aisyah. Aisyah tersenyum di balik masker oksigennya, lalu matanya kembali terpejam karena kelelahan. Seorang perawat masuk dan memberitahu bahwa waktu kunjungan sudah habis. Aisyah perlu beristirahat. Di luar ruangan, Ibu Ratna menatap Adi dengan ekspresi serius. Adi, aku harus kembali ke kantor polisi untuk mengurus putraku, tapi aku akan kembali nanti malam. Apakah kau mau tinggal di sini menjaga Aisyah? Tentu saja, Bu, jawab Adi tanpa ragu. Bagus, angguk Ibu Ratna. Aku sudah berbicara dengan kepala perawat. Kau diberi izin untuk tetap di ruangan Aisyah, dan perawat akan membawakan makanan untukmu. Bu Yati, apakah Ibu bisa tinggal sebentar menemani Adi sampai saya kembali? Dengan senang hati, jawab Bu Yati. Ibu Ratna tampak ragu, sejenak lalu meraih tangan Adi. Adi, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, tapi ini mungkin bukan waktu yang tepat. Tanya saja, Bu, kata Adi. Setelah semua ini selesai, setelah Aisyah sembuh, apa rencana kalian? Adi terdiam. Pertanyaan sederhana itu tidak memiliki jawaban sederhana. Kembali ke Bantar Gebang. Melanjutkan hidup mengais sampah, berusaha bertahan dari hari ke hari. Untuk pertama kalinya sejak lama, Adi merasa ragu. Saya tidak tahu, Bu, jawabnya jujur. Ibu Ratna mengangguk seolah sudah menduga jawaban itu. Kita akan bicarakan nanti. Sekarang fokus saja pada kesembuhan Aisyah. Ia melepaskan tangan Adi dan berbalik pergi, langkahnya cepat dan tegas. Malam itu, Adi duduk di samping tempat tidur. Aisyah menonton adiknya tertidur. Kondisinya membaik berkat perawatan intensif. Demamnya turun dan napasnya lebih teratur. Perawat datang setiap jam untuk memeriksa kondisinya dan mengubah posisi infus. Bu Yati pulang setelah makan malam, berjanji akan kembali besok pagi. Adi sendirian di ruangan yang asing itu, dikelilingi kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tempat tidur otomatis, televisi flat, kamar mandi pribadi dengan air hangat. Menjelang tengah malam, pintu ruangan terbuka perlahan. Ibu Ratna masuk dengan langkah pelan, membawa bungkusan di tangannya. Yang mengejutkan Adi dalam gendongannya adalah bayi mungil, Rizky, yang kini terbungkus selimut bersih dan mengenakan pakaian bayi yang layak. Maaf, aku datang terlambat, bisik. Ibu Ratna tidak ingin membangunkan Aisyah. Ada banyak urusan di kantor polisi. Bagaimana keadaan Aisyah? Lebih baik, jawab Adi. Dokter bilang demamnya mulai turun. Ibu Ratna tersenyum lega, lalu meletakkan bungkusan yang dibawanya di meja. Aku membawakan pakaian bersih untukmu dan beberapa makanan. Kau pasti belum makan malam dengan layak. Adi terkejut dengan perhatian kecil, namun berarti ini. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan Rizky? Ia menggunakan nama yang diberikan Aisyah, lalu cepat-cepat mengoreksi. Maksud saya putra Ibu. Ibu Ratna tersenyum menatap bayi dalam gendongannya. Dokter memeriksa dan mengatakan dia baik-baik saja. Tidak ada cedera atau masalah kesehatan. Ia menatap Adi. Rizky, kalian memberinya nama? Adi mengangguk malu. Aisyah yang memberinya nama itu. Dia bilang setiap orang pantas punya nama. Air mata tiba-tiba menggenang di mata Ibu Ratna. Rizky, ulangnya pelan. Itu nama yang indah, rezeki yang tidak terduga. Ia menatap Adi dengan pandangan penuh arti. Sama seperti kalian, rezeki tak terduga dalam hidupku. Bab 6, awal baru 3 hari berlalu dengan Aisyah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Permata. Setiap hari kondisinya semakin membaik. Demamnya hilang, napasnya normal kembali, dan warna mulai kembali ke pipinya yang dulu pucat. Dokter mengatakan pemulihannya luar biasa cepat. Mungkin karena usianya yang masih muda dan semangat hidupnya yang kuat. Selama masa pemulihan itu, Adi tidak pernah meninggalkan sisi Aisyah. Ia tidur di sofa kecil di dalam ruangan, mandi di kamar mandi pasien, dan makan makanan yang disediakan rumah sakit, makanan terlezat dan paling bergizi yang pernah ia rasakan. Sesekali, Bu Yati datang menjenguk, membawakan kue-kue buatan rumah, dan cerita tentang kehidupan di Bantar Gebang. Yang paling mengejutkan bagi Adi adalah kehadiran konstan Ibu Ratna. Wanita itu datang setiap pagi dan sore
terkadang membawa serta bayi Rizky yang kini tampak sehat dan bahagia. Ia menghabiskan berjam-jam berbincang dengan Adi dan Aisyah, mendengarkan cerita hidup mereka, keberanian mereka menghadapi kesulitan dan impian sederhana mereka, seperti keinginan Aisyah untuk bersekolah lagi dan cita-cita Adi menjadi dokter suatu hari nanti. "Kau ingin menjadi dokter?" tanya Ibu Ratna suatu sore terlihat tertarik. Adi mengangguk malu. "Sejak kecil, saya selalu kagum pada dokter yang menolong ibu saya saat melahirkan Aisyah dulu. Dan sekarang setelah melihat Dokter Bima yang menolong kami di rumah sakit umum dan dokter-dokter di sini, saya ingin bisa menolong orang seperti mereka." Ibu Ratna tersenyum, tatapannya penuh pengertian. "Itu cita-cita yang mulia, Adi. Dan aku yakin kau bisa mencapainya dengan kecerdasan dan determinasimu." Pagi itu dokter datang dengan kabar baik. "Aisyah sudah bisa pulang hari ini," katanya dengan senyum lebar. "Kondisinya sudah stabil dan pemulihannya bisa dilanjutkan di rumah dengan obat oral dan istirahat cukup." Mendengar kata pulang, ekspresi Adi berubah. Pulang kemana? Kembali ke gubuk kecil di Bantar Gebang, kembali ke kehidupan keras mengais sampah dan bertahan hidup dari hari ke hari. Setelah merasakan kenyamanan dan perhatian selama beberapa hari ini, pikiran untuk kembali ke kehidupan lama terasa seperti mimpi buruk. Ibu Ratna, yang juga hadir saat dokter menyampaikan kabar itu, sepertinya menangkap kekhawatiran Adi. Setelah dokter pergi, ia duduk di tepi tempat tidur Aisyah. "Adi Aisyah," katanya dengan suara lembut namun serius, "ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian." Kedua bersaudara itu menatapnya dengan penasaran. Ibu Ratna menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. "Selama beberapa hari ini, aku telah banyak memikirkan tentang kalian, tentang keberanian dan ketulusan hati kalian, tentang bagaimana kalian menyelamatkan putraku ketika orang lain mungkin akan mengabaikannya." Ia menatap keduanya bergantian. "Kalian telah memberiku hadiah terindah yang tidak akan pernah bisa kubalas." Adi menggeleng. "Ibu sudah membayar semua biaya rumah sakit Aisyah. Itu lebih dari cukup untuk membalas kami." Ibu Ratna tersenyum kecil. "Bukan itu yang kumaksud, Adi. Kalian memberi putraku kesempatan hidup. Bagaimana aku bisa membalas itu dengan uang?" Ruangan itu hening sejenak, hanya suara denting peralatan medis di kejauhan terdengar. "Aku ingin menawarkan sesuatu kepada kalian," lanjut Ibu Ratna. "Tapi aku ingin kalian tahu bahwa ini murni pilihan kalian. Tidak ada paksaan dan tidak akan ada perasaan terluka jika kalian menolak." Adi menegakkan tubuhnya, merasakan sesuatu yang penting akan disampaikan. "Aku ingin kalian tinggal bersamaku," kata Ibu Ratna akhirnya. "Bukan sebagai pembantu atau pengasuh, tapi sebagai bagian dari keluargaku. Aku ingin menjadi wali kalian secara resmi, mendaftarkan kalian ke sekolah, dan memberikan kehidupan yang layak kalian dapatkan." Adi dan Aisyah terpana, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Tapi, kenapa?" tanya Adi akhirnya. "Ibu bahkan tidak mengenal kami seminggu lalu." Ibu Ratna tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terkadang, Adi, kita tidak perlu mengenal seseorang bertahun-tahun untuk tahu bahwa mereka spesial. Kadang beberapa hari sudah cukup." Ia menggenggam tangan Aisyah yang kecil. "Selain itu, aku selalu menginginkan keluarga besar. Sejak perceraianku, aku merasa sangat kesepian di rumah besar itu. Dan sekarang dengan kehadiran Rizky, aku merasa dia juga akan senang memiliki kakak-kakak seperti kalian." Aisyah, yang biasanya pemalu, tiba-tiba berkata, "Apa itu berarti Rizky akan menjadi adik kami?" Ibu Ratna tertawa kecil. "Ya, dalam banyak hal begitulah. Kalian bertiga akan menjadi anak-anakku." Adi masih tampak ragu. Tawaran itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hidup bersama wanita kaya di rumah besar, bersekolah, mendapat makanan 3 kali sehari. Hal-hal yang selama ini hanya bisa ia impikan untuk Aisyah. "Bagaimana dengan Pak Hendra?" tanya Adi tiba-tiba, teringat pada mantan suami Ibu Ratna yang mencoba mencelakai Rizky. "Apakah dia tidak akan marah jika ibu mengadopsi kami?" Ekspresi Ibu Ratna mengeras sedikit. "Hendra sudah ditangkap dan akan menghadapi proses hukum,
Dia tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Suaranya melembut kembali. Adi, aku mengerti ketakutanmu. Hidup bersama orang asing bukanlah keputusan mudah. Itulah sebabnya aku menawarkan proses bertahap. Kalian bisa tinggal bersamaku selama beberapa bulan, melihat apakah kalian nyaman dan kemudian memutuskan apakah kalian ingin aku menjadi wali resmi kalian. Adi menatap Aisyah yang matanya berbinar penuh harapan. Sudah lama ia tidak melihat adiknya tampak begitu bahagia dan penuh semangat. Untuk Aisyah saja, mungkin tawaran ini layak dipertimbangkan. Bolehkah kami berbicara berdua sebentar, Bu? Tanya Adi sopan. Tentu, angguk Ibu Ratna berdiri dan berjalan keluar ruangan. Aku akan menunggu di luar. Setelah pintu tertutup, Adi duduk di tepi tempat tidur Aisyah. Apa pendapatmu, Aisyah? Ini keputusan besar. Aisyah meraih tangan kakaknya. Kak, aku tahu kakak khawatir, tapi Ibu Ratna baik pada kita. Dan kita bisa selalu bersama, tidak ada yang akan memisahkan kita. Tapi bagaimana jika dia berubah pikiran? Bagaimana jika suatu hari dia bosan dengan kita dan mengirim kita kembali ke jalanan? Tanya Adi, mengungkapkan ketakutan terdalamnya. Aisyah tersenyum lembut. Kak, bukankah selama ini kakak selalu mengajariku untuk berani? Untuk mengambil kesempatan ketika datang? Ia meremas tangan kakaknya. Ini kesempatan kita, Kak. Kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk bersekolah lagi. Kesempatan untukmu menjadi dokter suatu hari nanti. Adi terdiam, mencerna kata-kata adiknya. Sejak kapan Aisyah yang kecil menjadi begitu bijaksana? Dan jika suatu hari nanti tidak berhasil, lanjut Aisyah, kita masih punya satu sama lain. Kita sudah melewati hal-hal terburuk bersama. Tidak ada yang tidak bisa kita hadapi selama kita bersama. Dengan kata-kata itu, keraguan Adi mulai luruh. Aisyah benar, ini kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Dan melihat bagaimana Ibu Ratna memperlakukan mereka selama beberapa hari ini, intuisinya mengatakan bahwa wanita itu tulus. Mereka memanggil Ibu Ratna kembali ke dalam. Dengan suara mantap, Adi menyampaikan keputusan mereka. Kami ingin mencoba tinggal bersama ibu, katanya. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tanya Ibu Ratna. Ibu harus berjanji bahwa kami akan selalu bersama. Apapun yang terjadi, ibu tidak akan memisahkan kami. Ibu Ratna tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Aku berjanji, Adi, kalian akan selalu bersama. Kalian akan menjadi bagian dari keluarga ini. Selamanya, jika kalian menginginkannya. 2. Minggu kemudian, Adi dan Aisyah berdiri di depan gerbang besar sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu bergaya modern minimalis, dikelilingi taman luas dengan kolam ikan dan pohon-pohon rindang. Bagi anak-anak yang terbiasa hidup di tengah tumpukan sampah, pemandangan ini seperti surga dunia. Selamat datang di rumah, kata Ibu Ratna, membuka gerbang dengan remote control dari dalam mobil. Rizky tertidur pulas di kursi bayinya, tidak menyadari momen penting ini. Saat mobil memasuki halaman, beberapa staf rumah tangga berbaris menyambut mereka, tukang kebun, juru masak, dan seorang pengasuh untuk Rizky. Mereka semua tersenyum. Rama sudah diberitahu tentang kedatangan anggota keluarga baru. Ibu Ratna telah menceritakan tentang kalian, kata Sri, juru masak yang berusia sekitar 50 tahun. Kami senang akhirnya rumah ini akan ramai dengan suara anak-anak. Adi dan Aisyah disambut dengan hangat, lalu dibawa berkeliling rumah. Ada kamar terpisah untuk masing-masing, dengan tempat tidur empuk dan lemari penuh pakaian baru. Ada ruang, bermain dengan berbagai mainan dan buku, ruang belajar dengan meja dan komputer, dan bahkan kolam renang kecil di belakang rumah. Ini semua untuk kami. Tanya Aisyah tidak percaya. Matanya melebar melihat kamar tidurnya yang didekorasi dengan warna-warna pastel lembut. Tentu saja, jawab Ibu Ratna, ini rumah kalian sekarang. Malam itu, setelah makan malam lezat yang disiapkan Sri, mereka duduk di ruang keluarga yang nyaman. Rizky berbaring di ayunan bayi otomatis, tertidur pulas. Aisyah meringkuk di sofa, membaca buku cerita yang diberikan. Ibu Ratna. Adi duduk di samping Ibu Ratna, masih berusaha mencerna perubahan dramatis dalam hidup mereka. Ibu sudah mendaftarkan kalian ke sekolah, kata Ibu Ratna. Kalian akan mulai minggu depan.
Aisyah di kelas 3 SD dan Adi di kelas 5. Aku tahu kalian ketinggalan beberapa tahun, tapi guru-guru akan memberikan les tambahan untuk membantu kalian mengejar ketinggalan. Adi mengangguk, campuran antara gugup dan bersemangat. Kembali ke sekolah adalah impian yang hampir ia lupakan. Dan Adi, lanjut Ibu Ratna, aku telah berbicara dengan Dr. Bima, dokter yang menolongmu di rumah sakit umum. Dia setuju untuk menjadi mentormu. Jika kau serius ingin menjadi dokter, dia akan membimbingmu. Air mata menggenang di mata Adi, tapi ia menahannya. Terima kasih, Bu, bisiknya. Untuk semuanya. Ibu Ratna merangkul bahu Adi. Tidak, Adi. Akulah yang berterima kasih. Kalian telah membawa cahaya kembali ke rumah ini. Kalian telah memberi rizki keluarga yang utuh, dan kalian telah memberiku kesempatan untuk menjadi ibu yang sebenarnya. Bukan hanya untuk 1 anak, tapi untuk 3 anak. Luar biasa. Saat hari beranjak malam, Adi berdiri di balkon kamarnya, menatap langit Jakarta yang penuh bintang. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya lemah dari arah Bantar Gebang, tempat yang selama 2 tahun ia sebut rumah. Ada perasaan aneh bercampur dalam dirinya, syukur atas keberuntungan tak terduga ini, tapi juga kenangan akan perjuangan dan ketahanan yang telah membentuknya menjadi siapa dia sekarang. Pintu balkon bersebelahan terbuka, dan Aisyah melangkah keluar ke balkonnya sendiri. Mereka bertatapan dan tanpa kata-kata, keduanya mengerti perasaan satu sama lain. Kita akan baik-baik saja ya, Kak? Tanya Aisyah pelan. Adi tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban yang biasa terlihat di wajahnya. Ya Aisyah, kita akan baik-baik saja. Di dalam rumah, Ibu Ratna berdiri di kamar bayi, memandangi Rizky yang tertidur pulas. Kau memang rezeki tak terduga, anakku, bisiknya, dan kau membawa lebih banyak rezeki bersamamu. Kehidupan baru telah dimulai untuk keluarga kecil yang terbentuk dari kepedihan dan keajaiban ini. Bukan jalan yang mudah tentu saja. Akan ada tantangan adaptasi, luka masa lalu yang perlu disembuhkan, dan kepercayaan yang perlu dibangun. Tapi, dengan kasih sayang dan komitmen yang mereka miliki untuk satu sama lain, masa depan tampak cerah dan penuh harapan. Saat matahari terbit di ufuk timur Jakarta keesokan paginya, cahayanya menyinari 4 orang yang telah menemukan rumah dalam hati satu